Hai, balik lagi di channel aku. Di video kali ini sesuai sama judulnya, aku bakalan ngebahas tentang jerawat. Tepatnya penyebab jerawat sesuai dengan tempat tumbuhnya jerawat itu sendiri. Nah, di sini ada 10 area rawan terhadap jerawat. Nah, kalau kalian penasaran di mana aja tempatnya dan apa penyebabnya, just keep on watching. Nah, area pertama yang sering timbul jerawat adalah area di sekitar rambut. Nah, di sekitar rambut, sekitar sini itu sering banget tumbuh jerawat untuk kalian yang aktivitasnya super aktif dan berkeringat. Nah, kalau kalian punya jerawat di daerah tersebut, itu tuh biasanya disebabkan karena rambut kalian berminyak atau sebum yang dikeluarkan oleh pori-pori di kulit daerah tersebut itu tersumbat dan bercampur dengan kotoran seperti keringat, debu, dan lain sebagainya. Nah, jika itu terjadi secara terus-menerus akan menimbulkan jerawat di daerah tersebut. Nah, kalau misalnya kalian yang orangnya itu suka banget pakai minyak rambut dan di daerah kayak misalnya deket rambut situ ada banget sering jerawat, kalian coba ganti jenis atau produk minyak rambut kalian supaya di daerah tersebut bisa diminimalisir jerawatnya atau penyebab jerawatnya. Karena rata-rata produk minyak rambut itu bentuknya kental dan super creamy gitu. Dan itu kalau misalnya bercampur dengan keringat, itu bakalan menggumpal dan menyumbat pori-pori kalian. Nah, area selanjutnya adalah area pipi. Nah, kita kan punya dua pipi nih ya, ada pipi kanan dan pipi kiri. Dan ternyata penyebab jerawat di masing-masing pipi itu berbeda. Tapi basically sebenarnya sama aja kalau misalnya daerah tersebut itu tersumbat pori-porinya oleh kotoran dan debu. Itu pasti banget bakalan menimbulkan jerawat. Nah, lebih spesifiknya lagi, penyebab jerawat di pipi kiri kita itu adalah karena stres dan alergi. Jadi kalau misalnya kalian lagi keadaan stres gitu, jerawat yang paling pertama muncul itu adalah di pipi bagian kiri kalian kalau kalian perhatiin. Sedangkan yang untuk pipi kanan itu lebih dipengaruhi oleh makanan yang kalian konsumsi. Nah, aku pribadi udah ngalamin ini, waktu itu aku kayak lagi mau PMS gitu, kan itu kayak sering banget timbul jerawat 1-2 dan lebih banyak jerawat yang timbul itu adalah di bagian sebelah kiri pipi aku. Karena hormonal itu berpengaruh juga pada stres dan mood gitu kan. Nah, sedangkan untuk yang pipi sebelah kanan ini sebenarnya agak sedikit jarang aku dapat jerawat sebelah kanan, kecuali memang kalau makanan atau aku lagi makannya ngawur gitu. Nah, kan ada tuh orang yang habis makan kacang, habis makan pedas itu langsung jerawatan. Dan aku pribadi, kalau misalnya habis makan pedas dan makan makanan yang super manis selama beberapa hari berturut-turut, itu langsung banget ngefek ke kulit wajah aku, itu bakalan keluar banget jerawat-jerawat kayak kecil-kecil gitu dan gemes banget. Sumpah itu kayak gregetan banget, pengen ngilangin. Dan kalau misalnya udah keluar jerawat-jerawat kayak gitu, aku kayak langsung sadar diri gitu, oh ya, selama beberapa hari kemarin aku makan makanan yang super pedas, makan makanan manis terus, dan ya efeknya ke kulit aku sendiri. Jadi jaga makanan kalian, jaga pikiran kalian supaya kalian terhindar dari jerawat. Nah, selanjutnya adalah jerawat di daerah dagu. Nah, di daerah dagu ini tuh lebih riskan timbul jerawat kalau misalnya kalian lagi bermasalah dengan hormon. Dan juga kalau misalnya kalian melakukan diet yang salah. Jadi kalau misalnya kalian melakukan diet yang salah, nah diet itu juga kan berpengaruh pada mood kita, hormon kita. Nah, kalau misalnya diet kalian salah, itu efek yang timbul di badan kita adalah jerawat juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen diet atau diet, itu kalian perhatiin bener-bener makanan kalian, perhatiin bener-bener minuman yang kalian konsumsi supaya diet kalian itu berhasil dan gak menimbulkan efek samping seperti jerawat itu tadi. Selanjutnya jerawat di daerah T-zone. Nah, T-zone itu di daerah sini. Jadi kalau misalnya kalian punya jerawat di daerah situ, itu kemungkinannya adalah kalian lagi stres dan kemungkinan kalian kurang tidur. Nah, cara mengatasinya adalah kalian kurangi stres kalian, of course. Kalau misalnya kalian dalam keadaan yang rileks, semua organ tubuh kalian juga akan bekerja maksimal. Dan cara lainnya yaitu adalah kalian dengan rutin berolahraga. Karena kalau misalnya kalian nonton Q&A aku dengan Dokter Na, di situ Dokter Na bilang kalau misalnya jerawat itu nggak bisa tumbuh di daerah yang ada oksigennya, jadi otomatis kita harus tetap menjaga asupan oksigen di kulit kita, di tubuh kita, dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan berolahraga. Nah, selanjutnya yang keenam adalah jerawat di sekitar mulut. Nah, kalau misalnya kalian punya jerawat di sekitar mulut, itu kalian harus perhatiin pola makan kalian. Kalian harus ingat-ingat lagi apa yang kalian makan. Nah, kalau misalnya kalian kemarinnya itu makan gorengan, makan makanan yang pedas, besokannya langsung timbul jerawat di daerah mulut, itu fix banget karena pola makan kalian yang berantakan. Dan pastikan sisa-sisa makanan di area mulut kalian. Nah, kalian habis makan itu kan pasti banget ada makanan yang nyangkut atau sisa-sisa makanan di area mulut kalian.
Itu pastikan kalian lap dengan bersih supaya kotoran yang ada di makanan tersebut tidak terkontaminasi atau tidak bercampur dengan minyak yang ada di kulit kalian. Jadi pori-pori kalian di daerah tersebut tidak tersumbat. Selanjutnya, jerawat di sekitar alis atau di tengah alis ini. Nah, hal tersebut biasanya terjadi karena kalian mengkonsumsi minuman yang beralkohol, merokok, dan terpapar radikal bebas kayak misalnya asap kendaraan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah jerawat di daerah hidung. Yang seperti kita tahu, hidung itu langsung terhubung dengan tenggorokan, paru-paru, dan jantung kita. Nah, kalau misalnya kalian ada jerawat di daerah hidung, itu biasanya disebabkan karena kalian kurang mengkonsumsi omega 3 dan omega 6. Nah, biasanya omega 3 dan omega 6 itu bisa kalian dapat dari protein seperti ikan dan lain sebagainya. Dan yang perlu kalian lakukan adalah kalian konsumsi makanan yang mengandung vitamin B untuk menghilangkan peradangan di daerah hidung kalian. Karena aku sendiri sering banget jerawatan di sekitar hidung karena aku nggak terlalu suka yang namanya protein gitu. Jadi kalau misalnya ada jerawat di hidung itu mencetinnya kayak pengen nangis gitu ya nggak sih? Itu kayak super perih banget. Itu sama aja kalau misalnya kita mencet daerah yang ada kayak di sekitar sini atau di sekitar sini tuh kayak pas dipencetin itu kayak super perih banget, nggak ngerti, pengen nangis rasanya kalau kalian pernah ngerasain. Oke, lanjut untuk selanjutnya, jerawat di daerah dahi. Itu biasanya disebabkan karena ya untuk perempuan itu adalah disebabkan faktor utamanya adalah kalian punya rambut berponi. Juga faktor stres juga bisa menimbulkan jerawat di daerah dahi. Kalau misalnya kalian tipe orang yang berponi atau rambutnya itu berponi, kalian harus pastiin banget kalian keramas dengan baik. Kalian menggunakan produk rambut dengan benar supaya produk rambut tersebut tidak menyumbat pori-pori yang ada di dahi kalian dan tidak menimbulkan jerawat. Nah, biasanya beruntusan di daerah dahi juga disebabkan oleh kesalahan dalam memilih produk rambut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah jerawat di badan kita. Basically kalau aku pribadi, jerawat di punggung aku. Kalau misalnya aku lagi kayak super berkeringat gitu, pasti banget ada jerawat di punggung. Karena sirkulasi di daerah tersebut itu nggak lancar, jadi oksigen itu kurang masuk. Karena tadi salah satu penyebab jerawat itu adalah jerawat itu tidak bisa tumbuh di daerah yang ada oksigennya. Jadi which is di belakang atau di punggung aku itu oksigennya sedikit dan sirkulasi udara di sana itu lembab, jadi itu menimbulkan jerawat. Dan di sini aku bakalan tampilin gambar. Nah, di situ ada titik-titik yang biasanya ditumbuhi oleh jerawat. Zona 1 itu adalah masalah hormonal dan itu biasanya jerawat biasanya timbul di daerah leher dan rahang. Nah, di zona yang kedua dan ketiga itu diakibatkan karena stres, which is itu di pundak dan di bahu. Jadi kalau misalnya kalian punya jerawat di daerah situ, kurangi stres kalian, relax aja menjalani hidup. Nah, selanjutnya ada zona 4, itu adalah masalah pencernaan kalian, which is itu bagian dada atas kita. Nah, selanjutnya ada zona 5 dan 6, itu adalah tubuh kita memerlukan vitamin, itu di daerah lengan. Nah, kalau misalnya tubuh kita kekurangan vitamin apapun itu bakalan timbul atau mengeluarkan efeknya adalah jerawat di lengan. Nah, zona 7 itu adalah mengenai gula darah kita. Kalau misalnya kalian punya jerawat di daerah tersebut, di daerah perut, kalian lebih baik cek gula darah kalian supaya lebih aman aja. Nah, selanjutnya ada zona 8, itu Miss V atau organ intim kita. Dan kalau misalnya daerah tersebut ada jerawat, kalian harus rajin banget ngebersihin area tersebut supaya tidak lembab dan tidak menimbulkan jerawat. Nah, selanjutnya ada zona 9 dan 10. Nah, kalau misalnya kalian punya jerawat di daerah paha, itu artinya kalian lagi alergi atau kalian punya kulit yang sensitif. Nah, alerginya itu bisa jadi alergi makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada zona 11 sampai 14. Nah, kalau misalnya kalian ada jerawat di daerah situ, berarti kalian mengalami masalah kecemasan dan pencernaan. Jadi kalian harus tetap perhatiin makanan yang kalian konsumsi sehari-hari, atur pola hidup kalian, atur pola makan kalian, supaya tidak menimbulkan efek-efek seperti jerawat itu tadi. Karena basically jerawat itu tumbuh di mana aja, dan salah satu faktor utama itu adalah inflamasi dan pori-pori kita tersumbat. Sebenarnya jerawat itu adalah salah satu cara tubuh kita untuk ngasih tahu kalau badan kita itu sedang bermasalah, pikiran kita sedang bermasalah. Jadi dengan adanya jerawat, kalian lebih aware lagi sama diri kalian, kalian lebih terbuka lagi dengan diri kalian. Kalian kayak self control gitu. Kalian tanya diri kalian apa yang salah dalam diri saya sampai adanya jerawat ini. Mungkin karena pola makan kalian yang masih berantakan, pola hidup kalian yang masih berantakan, kalian jarang olahraga,
kalian jarang bergerak lah pokoknya intinya. Jadi semua efeknya itu adalah kembali lagi ke diri kita, entah itu dalam bentuk jerawat, dalam bentuk sakit yang lainnya, kita nggak tahu. Ya dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka sama videonya please kasih like-nya, jangan lupa subscribe ke channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Di pipi kira udah lebih